Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 28 Agustus 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 25, yang berbicara mengenai salib. Paulus mewartakan kepada umat mengenai Kristus yang tersalib, yang merupakan batu sandungan bagi orang-orang bodoh, tapi keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus berbicara dengan perumpamaan mengenai 10 gadis yang menyongsong pengantin. 5 diantaranya bijaksana dan 5 bodoh. Kedua bacaan bisa kita sinkronkan karena berbicara juga mengenai kebodohan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa pengantin tidak datang-datang? Mengapa tidak jelas waktunya? Dalam tradisi waktu itu, ketika orang menyongsong pengantin hanya dikatakan, malam ini pengantin akan datang. Tidak jelas kapan, yang penting malam ini. Bisa jam 7, jam 8, bisa sampai jam 12 malam. Tidak jelas kedatangannya. Yang jelas adalah malam ini. Berhadapan dengan undangan itu, orang harus mengambil sikap, dan dengan sikap yang cermat untuk bisa bertemu dengan sang pengantin. Karena dikatakan malam ini dan kapan waktunya, jamnya tidak jelas, orang harus mengambil sikap. Orang harus berpikir, jangan-jangan datangnya lama. Maka perlu persiapan, perlu bekal, perlu persediaan. Dalam hal ini, kalau pelita, ya persediaannya adalah minyak. Orang-orang yang bodoh hanya berpikir soal kedatangan tanpa ada persiapan atau persediaan bila terjadi sesuatu. Dan benarlah yang terjadi, lama pengantin tidak datang-datang, dan akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Ketika bangun terdengar suara teriakan pengantin datang, persiapan mereka berbeda. 5 orang yang membawa persediaan sebagai persiapan dengan tenang akhirnya masuk ke perjamuan nikah. Sedangkan yang tidak akhirnya tetap di luar, tidak bisa ikut dalam pesta perjamuan nikah. Mereka sama-sama menyongsong pengantin, mereka sama-sama berpakaian pesta, tetapi yang 5 itu sangat bijaksana dengan segala persiapannya dan persediaan yang diperlukan. Yang 5
bodoh tidak memikirkan yang lain, hanya fokus pada dirinya sendiri membawa lentera. Pengantin yang datang harus disikapi dengan benar, dengan tepat, dengan persediaan yang memungkinkan untuk bisa bertahan, sehingga mereka benar-benar boleh masuk di dalam pesta surgawi. Demikian pula pada bacaan yang pertama, salib diwartakan kepada kita. Bagi orang-orang yang bodoh, salib ini tidak berguna sama sekali, bahkan menjadi penghinaan. Karena salib awalnya adalah merupakan hukuman mati yang paling kejam, atau dianggap orang yang berdosa paling banyak, kejahatan yang paling banyak, hukumannya adalah hukuman mati disalib. Maka dengan disalib berarti Yesus dianggap sebagai pendosa besar yang punya kejahatan yang besar. Itu bagi orang-orang yang bodoh. Bagi kita orang beriman, salib merupakan lambang kemuliaan kemenangan atas dosa dan maut. Dengan salib itulah kita ditebus oleh Kristus dari dosa menuju kepada kebangkitan dan kehidupan. Dua bacaan bisa kita rangkum menjadi satu. Hendaknya kita mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan anak manusia, baik yang datang sebagai pengantin maupun yang disalibkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang menganggap salib sebagai penghinaan, kejahatan, lambang kejahatan. Tetapi salib lambang kemenangan, lambang kemuliaan yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Seperti pengantin harus kita songsong dengan segala hal yang dapat kita perlukan, termasuk persediaan minyak. Maka kita akan boleh masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, pesta abadi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak orang mendengarkan, mendapatkan, menerima undangan dari yang kuasa, tapi tanggapannya dan persiapannya berbeda-beda. Digambarkan gadis bodoh adalah gadis yang hanya sepintas, pemikirannya sempit, tidak bijaksana, tidak berjaga-jaga mengikuti pikirannya. Tapi 5 gadis bijaksana berpikir secara luas, lebar, mendalam, lebih berpikir jauh ke depan dengan persiapan-persiapan. Seandainya pengantin lama tidak datang, mereka masih bisa siap untuk masuk dalam perjamuan nikah surgawi karena mempunyai persediaan. Demikian pula para pengikut Kristus memanggul salib dan memandang salib bukan suatu kebodohan dan kehinaan, tetapi suatu kemenangan di mana Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, kita hendaknya menerima salib dengan penuh iman sebagai jalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Dengan senantiasa berjaga-jaga, dengan selalu mempunyai persediaan, kita akan
bisa masuk bersama pengantin dalam pesta abadi di surga. Semoga kita semua menjadi gadis yang bijaksana, yang memandang salib sebagai sarana keselamatan, dan dengan segala persiapan dan persediaan kita songsong pengantin sang anak manusia yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas tawaran keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami Kau ajak untuk menanggapi seperti gadis bijaksana yang dengan segala persiapan dan persediaan menyongsong datangnya sang pengantin anak manusia. Semoga dengan berjaga-jaga seperti ini, kami pun Kau izinkan masuk bersama anak manusia untuk menikmati keselamatan yang kekal dan menerima salib sebagai kehormatan, kekuatan dan kemenangan atas dosa dan maut, sehingga kami mampu dan mau untuk memangku salib kami masing-masing, karena kami semua adalah gadis-gadis bijaksana yang dengan segala persiapan menyongsong datangnya anak manusia. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang mendapatkan penderitaan, banyak masalah, kekurangan secara ekonomi, dan dianggap sebagai salib. Semoga menerimanya seperti gadis bijaksana yang tetap siap sedia menyambutnya. Maka semoga Engkau dengan uluran tangan samanya Kau bantu mereka, Kau kuatkan mereka agar akhirnya boleh menerima salib seperti gadis bijaksana dan mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya anak manusia. Semoga yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban berat Kau ringankan, yang punya masalah Kau urai, dan yang kesulitan ekonomi Kau bantulah sesamanya, sehingga mereka senantiasa sungguh hanya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah lewat dokter, perawat dan obat, sehingga boleh sembuh sedia kala dan beraktivitas untuk melayani umat-Mu. Kuatkan, berkati istri dan anak-anaknya agar tetap tabah dan merawat Nawanto dengan penuh kasih. Dan akhirnya ya Bapa, semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan dan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, perkuat imun, vaksinasi, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, jauhi kerumunan karena corona belum berakhir. Meskipun begitu, keadaan sudah melandai, saya mengundang umat untuk datang ke gereja berbondong-bondong. Selama ini dari pantauan Litbang yang datang belum memenuhi target. Mari kita ikuti Ekaristi dengan tatap muka, dengan tetap jaga jarak, pakai masker, tetap akan aman. Akan ditunggu sampai beberapa waktu. Kalau memang nanti kuota untuk misa masih sisa banyak, ada kemungkinan misa akan kita kembalikan seperti sebelum pandemi, yakni Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Untuk Ekaristi Jumat pertama,
pada Jumat pagi akan kita mulai kembali dengan adorasi. Artinya ada pentahtahan setelah komuni. Mungkin sedikit agak lebih lama, tetapi tujuan Jumat pertama adalah penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu, mohon dimaklumi nanti ketika Jumat pertama kita akan tetap mengadakan pentahtahan singkat agar kita mendapatkan berkat lewat sakramen Maha Kudus itu. Dan mulai bulan September, seperti sudah diumumkan terus-menerus, kita akan mengedarkan kolekte seperti sebelum pandemi. Anak-anak yang ikut misa harian mohon ikut juga nanti dalam komuni Batuk di bagian umat terakhir sebelum komuni itu di tempat imam, agar Romo tidak bolak-balik membuat misa terlalu lama, sehingga begitu komuni terakhir langsung komuni Batuk. Akhirnya saya ingatkan tanggal 8 September adalah hari ulang tahun paroki kita. Akan kita bertemu sederhana, sekaligus ada penerimaan sakramen Krisma. Mari kita datang ke Ekaristi ulang tahun gereja, sekaligus mendukung mereka yang menerima sakramen Krisma. Saya ucapkan salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.